Lotim itu sebagai penyumbang PMI terbanyak juga. Iya. Itu kan berarti lapangan pekerjaan di sana atau mungkin ada lapangan pekerjaan tapi tidak menghidupi. Iya. Itu gimana? Ada solusi untuk itu Pak Lutfi? Kalau Gede Patihin kan sepupu saya. Oke. Iya, adik Misan. Iya, saya pikir juga orang yang Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam hari ini yang akan menemani bincang-bincang hari ini. Dan episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu calon Bupati Lombok Timur. Dan ini saya secara pribadi ya sebagai warga Lotim ini cukup excited perbincangan hari ini karena saya ingin menggali nih calon pemimpin Lombok Timur ke depan ini menawarkan apa untuk Bumi Patuh Karya. Nah, di sini sudah ada calon Bupati Lombok Timur, Bapak Syamsul Lutfi. Pak Lutfi, terima kasih banyak sudah hadir di kantor Tribun Lombok di podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat luar biasa ya. Tetap menjaga kesehatan. Tetap menjaga kesehatan karena sekarang sedang gencar-gencarnya nih dalam kontestasi merebut kursi Bupati Lombok Timur. Tadi juga sudah konvoy, saya lihat-lihat di story orang-orang Pak Lutfi. Iya. Lutfi Wahid. Ya, alhamdulillah saya tetap menjaga kesehatan. Apalagi ini kan sebentar lagi penetapan. Betul. Yang ditentukan oleh KPU per tanggal 22 September. Tentunya dari hari ke hari kita tetap menjaga kondisi dan selalu silaturahmi di tengah-tengah masyarakat. Iya, oke. Lutfi Wahid, apa yang ditawarkan Lutfi Wahid dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain yang juga punya nama dan sebagainya? Ya, kandidat-kandidat yang lain itu kan teman saya semua. Saya sudah mengenal banyak. Tapi sekarang tidak berteman. Iya, artinya sahabat-sahabat yang ikut berkompetisi. Saya mengenal banyak beliau-beliau itu. Sehingga saya kan sejak tahun 2004 sudah mengetahui betul permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Karena kiprah saya sejak di DPRD Kabupaten, dulu sebagai Ketua DPR, saya bersama Bupati pada saat itu yang merancang pembangunan Bendungan Pandanduri. Jadi di sana kita mendapat tugas berat untuk membebaskan lahan 440 hektar. Alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Begitu juga ketika 2008 saya diberikan amanah pelaksanaan fisik bendungan bisa kita laksanakan bersama Bupati Pak Sukiman saat itu. Artinya kalau berbicara konteks Lombok Timur, permasalahan yang paling mendasar adalah tetap masalah pendidikan. Masalah pendidikan? Iya. Kita ingin pendidikan di Lombok Timur ini angka partisipasi usia sekolahnya meningkat dari tahun ke tahun. Itu sebagai parameter dari indeks pembangunan manusia. Begitu juga masalah kesehatannya, kita ingin masalah stunting ya, gizi buruk beserta masih tingginya angka kematian ibu melahirkan maupun angka kematian bayi. Nah, itu semua merupakan PR yang paling mendasar kalau kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Timur. Di samping kalau kita berbicara masalah ketimpangan sosial, masih tinggi gap antara si kaya dan si miskin. Sehingga kita sangat ingin nanti ke depan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur pembangunannya lebih merata. Pembangunan dalam hal? Dalam hal fisik maupun sumber daya manusia. Kami ingin lebih merata di 21 kecamatan 254 desa dan kelurahan itu karena Lombok Timur ini adalah salah satu faktor penting untuk menunjang pembangunan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maju Lombok Timur akan meningkatkan juga kualitas pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Pak Lutfi, kalau dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, Pak Lutfi juga pernah menjadi wakil bupati. Dan itu menawarkan kemajuan pendidikan, SDM dan infrastruktur. Tapi sampai sekarang belum ada kemajuan yang begitu signifikan. Dan Lutfi Wahid menawarkan hal itu. Ya jelas dan menjanjikan hal itu untuk diwujudkan. Ya jelas. Jelas. Karena saya lihat, ya
kondisi selama 5 tahun ya pemerintahan Pak Bupati kita Pak Sukiman sama Pak Haji Rumaksi, beliau berdua ini mengalami situasi yang cukup sulit. Ketika awal pemerintahan ada gempa, kemudian di pertengahan pemerintahan ada pandemi COVID. Ada COVID. Sehingga kami sangat maklumi ya, plus minus dari capaian-capaian beliau berdua tersebut. Nah, kalau saya lihat memang masalah utama kita sekarang infrastruktur dasar, Mbak. Infrastruktur dasar terutama jalan di Lombok Timur ini kondisinya 5 tahun terakhir ini belum terlalu terawat ya. Banyak sekali jalan yang harus kita benahi ke depan. Tidak layak untuk dilewati. Sangat tidak layak. Terutama akses yang dari Bendungan Pandanduri ya, yang menuju Suwangi itu sangat tidak layak. Sehingga ke depan PR pertama kita, bila mana saya dipercaya oleh masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka prioritas utama itu infrastruktur dasar di 100 hari kerja kami. Kemudian infrastruktur dasar yang saya maksud adalah jalan di Kabupaten Lombok Timur, terutama jalan-jalan, ruas jalan-jalan utama maupun jalan-jalan penunjang. Begitu juga masalah infrastruktur dasar yang lain seperti penerangan jalan umum. Ini menjadi masalah kita di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur, di mana wilayah selatan itu ke depan kita harapkan menjadi penyangga dari majunya Mandalika, sehingga bisa konektivitas dengan wilayah selatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, sehingga penerangan jalan mutlak harus kita lakukan. Begitu juga masalah infrastruktur dasar dan kebutuhan mendasar lain, masalah air. Masalah air di Kecamatan Jerowaru dan 4 kecamatan lain di wilayah selatan masih menjadi masalah utama kita. Baik air bersihnya maupun irigasinya. Sehingga itu menjadi tekad kami ke depan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dasar tersebut. Rupanya Lutfi Wahid sudah banyak ini ya belanja masalah di masyarakat. Terlihat dari apa yang disampaikan, permasalahan-permasalahan yang mendasar yang kemudian ingin diatasi oleh Lutfi Wahid. Iya, kebetulan saja ya, kebetulan saja. Tidak kebetulan dong, Pak. Selama pemerintahan 2 bupati ini kan Pak Ali Bede, Pak Sukiman. Kemudian Pak Ali Bede lagi, Pak Sukiman. Jadi selama 20 tahun pemerintahan beliau berdua ini saya betul-betul mengamati dari dekat apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala, serta apa yang telah dilakukan oleh beliau berdua. Apa yang kurang dari yang kurang seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, yang tadi. Ya, artinya banyak upaya yang harus dilakukan kita ke depan, siapapun pemimpin terpilih, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. PAD. Banyak sekali penggalian potensi PAD yang belum maksimal. Karena kalau kita lihat dengan potensi jumlah penduduk yang besar, kemudian potensi sumber daya alam juga yang mumpuni di Kabupaten Lombok Timur, potensi sumber daya manusia kita juga berkualitas di Lombok Timur ini, saya pikir peningkatan potensi PAD ini bisa kita lakukan dengan baik ke depannya. Karena kita ingin proporsi pembangunan di Lombok Timur antara jumlah penduduk dengan peningkatan PAD ini harus lebih realistis. Karena sekarang ini saya lihat masih banyak kebocoran dari potensi PAD yang belum dikelola dengan baik. Salah satu misalnya bagaimana pemanfaatan aset-aset daerah yang belum maksimal. Kemudian bagaimana pengelolaan pasarnya juga masih banyak masalah di sana sini. Dari hampir 40 pasar tradisional, potensinya sangat besar, tapi justru masih banyak kebocoran di sana sini. Begitu juga perubahan regulasi ke depan dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, di mana pajak kendaraan bermotor dan pajak biaya balik nama ke depan kan porsi kabupaten akan lebih besar daripada provinsi. Saya pikir ini jelas akan meningkatkan PAD. Kendaraan di Lombok Timur kan paling besar jumlahnya. Ya, karena penduduknya paling banyak. Ya, hampir 2 juta. Penduduknya paling banyak, tentunya pajak yang kami dapatkan juga pasti lebih besar. Nah, inilah yang ke depan kami create sehingga bisa meningkatkan potensi PAD
yang tentunya kalau potensi PAD ini bisa maksimal kami dapatkan, maka banyak sekali manfaatnya untuk infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu yang saya harapkan Lombok Timur ini, alamnya kemudian semuanya itu bisa digarap secara bijak, profesional dan maksimal, Pak. Sehingga Lombok Timur itu maju. Pastinya. Lombok Timur itu tidak gitu-gitu aja. Saya sebagai warga Lombok Timur itu berharap Lombok Timur itu menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Pastinya ya, saya ingin apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Artinya bukan biasa-biasa. Kita tunggu, Pak. Ya, artinya saya ingin mencontoh daerah-daerah yang sudah maju. Kita lihat Banyuwangi lah. Potensinya apa sih kalau kita berbicara pariwisata? Karakter masyarakatnya kan mirip seperti Lombok Timur. Kenapa Banyuwangi bisa maju, kita tidak? Kita punya pantai di wilayah selatan yang sangat indah. Kita punya ada Pantai Pink, kita punya Gunung Rinjani, kita punya view persawahan yang cukup indah di daerah Teteh Batu. Itu udah internasional, Pak. Nah, ini sudah menjadi modal utama kita sebenarnya, Mbak. Sehingga ke depan saya ingin memperbanyak event ya di Lombok Timur. Setuju. Kita akan perbanyak event itu kan nanti bisa kita kolaborasikan. Baik event yang sifatnya budaya, event yang sifatnya keagamaan, kesenian, olahraga, kita jadikan satu menjadi kalender event dari bulan Januari sampai Desember. Tentunya nanti kalau pola pembiayaan ini di samping APBD, kami cenderung akan menggunakan corporate social responsibility dari BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang menengah yang beroperasi di Kabupaten Lombok Timur. Artinya menggandeng itu. Insya Allah kita akan lakukan itu tripartit pembiayaan dari masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah. Seberapa optimis Lutfi Wahid untuk menang dan mewujudkan apa yang disampaikan seperti yang dicita-citakan tadi yang disampaikan? Insya Allah mampu kami laksanakan bila ada amanah dari masyarakat. Saya pikir Banyuwangi mampu, kenapa kami tidak? Kalau Banyuwangi terkenal dengan julukan Sunrise of Java, kenapa tidak kami dengan julukan Sunrise of Lombok? Sunrise of Lombok. Ya, jadi itu menjadi salah satu yang akan kami tonjolkan, sehingga kami ingin ya image orang yang berkunjung ke NTB ataupun Pulau Lombok terhadap Lombok Timur itu berubah. Saya kan sering bolak-balik dari Jakarta, 10 tahun mengabdi. Setiap saya ketemu di pesawat, ketemu penumpang, saya selalu bertanya, mau kemana Mas, mau kemana Mbak? Mereka selalu mengatakan bukan ke Lombok Timur. Kalau berwisata, pilihannya kan ada di Lombok Utara, kemudian Lombok Barat, Mataram maupun Lombok Tengah tentunya. Nah, ini mindset seperti ini kami ingin rubah ke depannya. Ketika kami misal suatu saat nanti ketemu di pesawat, kami ingin sekali mendengar tujuannya adalah ke Lombok Timur. Ingin menikmati view Gunung Rinjani, ingin menikmati indahnya laut di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur. Ya seperti itulah impian kami ke depan, Mbak. Dan itu butuh proses dan perjuangan untuk mewujudkan itu cukup panjang rupanya, Pak. Iya. Dengan waktu yang 5 tahun. Iya, tentunya. Harusnya jor-joran untuk mewujudkan itu, bukan hanya sekedar janji, Pak ya. Iya. Bukan hanya sekedar iming-iming untuk masyarakat Lombok Timur. Iya. Jadi kami sudah hitung semua itu. Ya, APBD kita mampu untuk melaksanakan, tapi yang menjadi masalah apakah kita mau mencoba tidak. Ya. Seringkali pemimpin itu kan belum mencoba tapi sudah pesimis. Tapi kami yakin, kami ingin coba 36 event per tahun dulu di tahun pertama. 36 event. Kami akan siapkan kalendernya dari Januari sampai Desember. Itu semua kalau melihat website Lombok Timur nanti semua akan tahu apa yang akan dilaksanakan di Lombok Timur. Baik yang sifatnya misalnya yang sudah selama ini tradisi kita Festival Bau Nyale di Kaliantan, kami akan kemas lebih kolosal lagi. Kemudian ada Festival Rebo Bontong namanya yang ada di Pringgebaya, kemudian Festival Ngayu-Ngayu yang di Sembalun, sekaligus juga festival religi yang selama ini seperti Hultah NWDI baik di Anjani maupun di Pancor. Kita akan kemas menjadi event wisata religi sehingga bisa menarik minat orang untuk datang ke daerah kita. Iya, datang ke Lombok Timur. Ya, begitu juga ada kegiatan olahraga, misalnya Tour de Rinjani. Ya, misalnya balap sepeda Tour de Rinjani.
kemudian ada maraton dan kegiatan-kegiatan lain yang akan kita kemas. Harus dihidupkan. Ya. Oke. Dan di Lombok Timur ini Pak Lutfi juga masyarakatnya paling banyak, warga penduduknya paling banyak 2 juta, hampir 2 juta orang. 1,4 dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Iya. Dan ini ada 5 pasangan, termasuk di dalamnya ada Lutfi Wahid. Iya. Itu untuk menarik suara. Kan yang lainnya juga berpotensi, meskipun Lutfi Wahid juga punya nama. Iya. Gimana cara menarik suara-suara selain dari basis NWDI ya? Iya. Saya kan selalu menekankan kepada semua pihak bahwa sekarang ini kan kita milih pemimpin daerah. Tentunya semua kelompok, semua golongan dan elemen yang ada di tengah masyarakat kita harus rangkul semuanya. Kita ajak bersama-sama untuk bersinergi memenangkan pasangan kita. Kalaupun kami sudah mempunyai basis, itu syukur alhamdulillah. Tapi bukan berarti itu membuat kami menjadi jumawa, terlalu percaya diri yang berlebihan, tapi justru itu menjadi kewaspadaan dan motivasi bagi kami untuk justru ingin meraih suara dari luar basis tadi. Kompetitor yang ada kan sahabat semua ini. Semuanya saya sudah kenal baik dan kiprahnya juga sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Betul. Saya tetap menganggap semua kompetitor saya ini adalah sahabat-sahabat yang menjadi pesaing kuat dan mari kita berkompetisi secara sehat untuk meraih hati masyarakat nanti pada pemilu kada 27 November ini. Visi dari Lutfi Wahid apa untuk? Kami ingin memajukan Lombok Timur, ingin mewujudkan Lombok Timur yang maju dan masyarakatnya harmonis. Maju dan harmonis. Iya, maju dan harmonis atau yang lebih dikenal dengan Lotim Manis. Lombok Timur. Iya. Lotim Manis, Lotim maju dan harmonis. Lotim maju dan harmonis. Oke. Lotim Manis, Lotim maju dan harmonis dari Lutfi Wahid. Iya. Nah, ini saya ingin menarik permasalahan yang sering terjadi di Lotim, Pak Lutfi. Iya. Lotim itu sebagai penyumbang PMI terbanyak juga. Iya. Itu kan berarti lapangan pekerjaan di sana atau mungkin ada lapangan pekerjaan tapi tidak menghidupi. Iya. Itu gimana? Ada solusi untuk itu, Pak Lutfi? Kami punya solusi ke depan, ya. Kita ini punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kami akan ingin memberikan karpet merah kepada investor. Baik investor mancanegara maupun investor domestik. Perizinannya akan kami permudah, tidak berbelit-belit. Kami ingin ada kepastian hukum juga tentang berbagai macam sengketa lahan yang ada di wilayah selatan maupun utara Kabupaten Lombok Timur. Begitu juga regulasi yang tumpang tindih kami akan kaji apa yang memberatkan selama ini dan menghambat investor sehingga Lombok Timur pada tahun 2003-2004 itu zero investasi. Ya, sehingga ke depan akan banyak investor, terutama dari hasil bumi kami banyak yang bisa diolah. Begitu juga hasil kelautan kami banyak yang bisa diolah. Kalau ini benar-benar bisa kita wujudkan, investor ini masuk ke Lombok Timur, kemudian mereka membangun pabriknya, maka akan banyak menyerap tenaga kerja. Karena kami sadar selama 5 tahun, setiap tahun itu 5.000-an lulusan perguruan tinggi yang ada di Lombok Timur saja. Belum lagi kita berpikir anak-anak Lombok Timur yang kuliah di Mataram, yang kuliah di Pulau Jawa dan di luar negeri. Ini banyak sekali sarjana setiap tahun yang harus kita carikan solusi bagaimana mereka supaya bisa kerja. Salah satu caranya adalah mendorong investasi. Kami akan menerapkan zero cost untuk investasi dan betul-betul memilih sumber daya manusia yang baik di bidang perizinan. Apa itu tidak terlalu berisiko zero cost untuk investasi? Artinya jangan ada yang cawe-cawe lah di awal. Ya, semuanya kita permudah apapun yang diinginkan oleh investor. Kalau mereka sudah membangun, tidak mungkin dong mereka akan mengangkat lagi aset yang sudah dibangun itu. Dan nah di sanalah kita terapkan kontribusi untuk daerah. Saya pikir harus kita pancing dulu masuk, setelah mereka beroperasi baru kita minta kontribusi yang memadai dari hasil usaha mereka. Nah itu solusi untuk
kesulitan mencari iya, kesulitan mencari kerja. Karena memang Lombok Timur ini kan 1,4 juta ya, 1,4 juta jiwa. Sementara selama ini saya lihat pemerintah belum betul-betul hadir untuk menuntaskan masalah ini. Artinya keberpihakan pemerintah terhadap masalah itu belum terlihat dari pemimpin. Belum terlihat dan belum maksimal selama ini. Sehingga ke depan kami ingin melakukan hal seperti itu. Oke. Itu salah satu jalan. Kemudian di sisi lain solusinya adalah mengadakan job fair ya, nanti setiap tahun. Kami akan bersinergi dengan beberapa perusahaan ingin mengadakan job fair karena perguruan tinggi kita di Lombok Timur ini ada 13, belum lagi perguruan tinggi yang lain kan. Kalau kita bisa nanti mendapat kepercayaan dari perusahaan-perusahaan itu untuk mengadakan job fair, saya pikir nanti ada solusi dari apa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oke. Saya ingin menanyakan kunci kemenangan Lutfi Wahid. Ada sosok siapa yang menyokong Lutfi Wahid untuk sebagai kunci kemenangan? Ada TGB di situ. Iya, saya harus menjadi diri sendiri dulu ya. Kalaupun ada saudara, kalaupun ada orang tua itu plus bonus. Tapi itu berpengaruh, Pak? Iya, alhamdulillah itu merupakan bonus ya. Dan harus saya syukuri. Karena bagaimanapun juga saudara saya sudah lama berkecimpung, dan itu merupakan suatu karunia yang harus saya syukuri. Tapi itu semua bukan berarti membuat saya menjadi lalai, bukan berarti membuat saya menjadi lengah. Ya, tetap saya harus fokus, tetap harus mengedepankan sportivitas di dalam mengikuti pilkada ini. Kami hindari hoax atau fitnah atau apapun yang menyakitkan pasangan-pasangan lain, karena semuanya ini kami sangat kenal dekat. Oke, ini berhubungan dengan pasangan lain. Ini Pak Lutfi, saya nanti menyebutkan pasangan rivalnya Pak Lutfi, tapi nanti dielaborasi terkait dengan pandangan Pak Lutfi terkait dengan pasangan ini. Mungkin saya akan mulai dari SJP TGH Patihin. SJP cerdas ya. Ini SJP ini kan cerdas dalam hal apa? Iya, cerdas, politisi handal, kiprahnya sudah lama sebagai pimpinan DPR di provinsi, dan memang public speakingnya juga bagus. Retorikanya bagus ya? Retorikanya bagus. Saya sudah sangat mengenal beliau. Iya kan. Bukan asing lagi lah kalau SJP. Kalau bersahabat tuh. Iya, bersahabat. Kalau Gede Patihin kan sepupu saya. Iya, adik misan. Iya, saya pikir juga orang yang soleh, ya, pandai, dan mempunyai masa depan yang baik ke depan. Mempunyai prospek yang cerah ke depannya. Prospek yang cerah dalam hal memimpin, dalam hal politik? Iya. Kepemimpinan itu kan pasti silih berganti, ada regenerasi. Tapi kita berbicara konteks politik dan pilkada. Iya, iya cukup, iya cukup mampu lah. Cukup mampu. Walaupun beliau di bidang politik kan belum punya jam terbang. Ya, sebagai orang baru, tapi saya yakin beliau adalah fast learner, ya, cepat, pembelajar yang cepat gitu. Ya, pasti bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Pasangan yang berat, SJP Patihin? Semua pasangan ini berat. Semua pasangan ini berat? Ya, semua berat. Oke, semua berat ya? Apalagi SJP Patihin kan punya basis juga. Oke, basisnya ya sama-sama kuat lah di sini. Lanjut Pak Lutfi. Ya. Tanwir dan Daeng Pailori. Tanwir ini sahabat lama sejak tahun 2004 ya. Dulu saya kiprah pertama di partai politik, Tanwir itu bendahara saya. Waktu di Partai Bulan Bintang namanya, tahun 2004. Dan itulah sangat mengenal ya. Termasuk Pak Daeng Pailori, wakilnya ini kan teman saya di DPR Kabupaten dulu 2004. Ini orang yang sangat menguasai anggaran, Pak Daeng Pailori ini. Dan salah satu politikus di Lombok Timur yang cukup sukses. Beliau itu sudah
4 periode kalau tidak salah itu. Selama 20 tahun di DPR Kabupaten, tentunya beliau bisa 20 tahun itu kan pasti punya kelebihan. Ya, jadi dua nama ini adalah sosok yang tidak asing lagi bagi saya, sahabat-sahabat dekat, sering kita komunikasi, dan juga merupakan pasangan kuat. Pasangan kuat. Iya. Rival yang kuat. Rival yang kuat. Tadi menyebut sahabat lama. Pasti dulu sering ngopi. Sekarang ngopi lagi nggak Pak? Masih sering ngopi nggak? Kebetulan karena kesibukan kita masing-masing sudah jarang lagi ya. Sudah jarang. Atau sibuk sama-sama saling mengatur strategi untuk saling merebut kursi bupati tuh. Iya, kira-kira seperti itu, Mbak. Sudah agak jarang sekarang. Sudah agak jarang. Tapi masih bersahabat ya? Iya, karena kesibukan saya di Jakarta, beliau ada di daerah, sehingga kadang-kadang kalau libur baru kita bisa bertatap muka. Sibuk saling mengatur taktik menuju kursi bupati. Iya, kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Lutfi, lanjut. Kita ke Chairul Warissin Edwin Hadi. Pak Chairul Warissin ini sahabat lama saya. Semuanya sahabat lama? Iya. Saya tahun 2008 ketika menjadi wakil bupati mendampingi Pak Sugiman, beliau tim sukses saya, Pak Chairul Warissin. Ketika Pak Prabowo perintahkan saya untuk menjadi pengurus HKTI dulu tahun 2010, beliau itu wakil ketua saya di HKTI NTB. Jadi bukan orang asing Pak Chairul Warissin. Jadi sahabat lama yang tentunya kami sangat dekat juga. Tapi karena kesibukan kita masing-masing sehingga kita jarang ketemu. Beliau itu adalah pekerja keras, ya. Pekerja keras, orangnya teliti dan ya sangat menguasai masalah. Kemudian pendampingnya Pak Edwin ini sahabat lama saya juga. Semua sahabat. Iya, kebetulan waktu saya 2004 beliau satu partai sama saya di Partai Bulan Bintang. Kebetulan beliau salah satu wakil ketua ketika saya menjadi ketua partai. Dan ketika dulu orang tua beliau masih hidup, orang tuanya lah yang mengatakan kepada saya, coba ajak saudaramu ini keluar-keluar, karena beliau kan jarang keluar rumah dulu. Ikut-ikutlah di partai. Nah, saya ajaklah beliau masuk di Partai Bulan Bintang pada tahun 2004 itu. Kami sangat dekat, orangnya cerdas, kemudian orangnya teliti, penuh dengan estimasi, artinya tidak ceroboh, tidak gegabah dia orangnya. Penuh pertimbangan. Iya, orangnya tertib juga. Jadi saya sudah sangat kenal, dan ini juga salah satu pesaing kuat kami. Semuanya pesaing kuat? Iya, semuanya pesaing kuat. Yang terakhir, sudah pasti ada Pak Rumaksi dan Sekesmas. Pak Haji Rumaksi adalah senior saya ya, senior saya, dan saya sering diskusi sejak saya menjadi ketua DPR Kabupaten dulu, dan beliau masih menjadi kepala desa. Sering diskusi. Begitu beliau duduk menjadi anggota DPR Provinsi, saya sering ke rumah beliau yang ada di Karangjangkong. Ya, saya menjadi wakil bupati pada saat itu. Kemudian beliau menjadi anggota DPR Provinsi. Kami sering diskusi, sering tukar pikiran, baik mengenai legislasi, mengenai anggaran, maupun mengenai fungsi pengawasan dari DPR itu sendiri. Ya, artinya cara berpikir beliau saya sangat paham, itu. Ya, sudah sangat dekat. Nah, tidak ada yang terlalu, ya bahkan ya karena satu partai juga kemarin saya di Nasdem kan, tidak ada hal yang terlalu memisahkan kami, ya. Hanya karena kontestasi kan aturannya tidak bisa, masa kan harus berkontestasi masalahnya. Iya. Jadi Pak Haji Rumaksi ini adalah orang yang senior. Saya belajar banyak dari beliau, dan salah satu politisi Udayana yang cukup piawai, baik terkait dengan anggaran maupun hal-hal lain. Kemudian wakilnya Pak Sukisman Azmi, ini wartawan senior ini. Saya pernah maintenance dulu di Udayana sama beliau ini, jadi saya sudah lama kenal.
Tapi komunikasi kami agak kurang karena kesibukan beliau. Saya jarang ketemu kalau sama Pak Sukisman Azmi. Ya. Pesaing yang kuat. Ini juga. pesaing kuat juga Pesaing ini. kuat, nggak ada pesaing yang Iya, kuat, jadi semuanya ini semua. kuat sehingga saya harus hati-hati juga, harus teliti, nggak boleh saya lengah karena kalau saya lengah bisa dikejar sama yang lain nanti ini. Oleh karena itu saya yakin beliau-beliau ini adalah orang yang berjiwa besar semua. Sehingga ikhtiar kita boleh bersaing, tapi ketika pasca 27 November nanti kita akan membaur kembali. Artinya siapapun yang terpilih itu yang atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semuanya harus legowo. Iya, semuanya harus legowo. Saya pikir tidak ada masalah dengan semuanya. Tidak ada masalah. Iya. Karena bersahabat, tapi Bersahabat. dulunya partner in crime, sekarang rival in crime. Oh iya, itu biasa lah. Itu Hidup biasa. ini kan hiasan ya, hiasan. Biasa-biasa saja. Iya. Kalau tidak begitu ya kurang seru lah. Kurang seru. Namanya kontestasi, Pak. Iya. Pak, tapi sebelum itu kita boleh minum dulu, rasanya kering sekali nih. Kita ngobrol panjang. Iya, terima kasih, Mbak. Karena ada beberapa pertanyaan, Pak Lutfi. Iya. Semoga Pak Lutfi tidak bosan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pak Lutfi, ketika nanti seandainya Lutfi Wahid sudah duduk di kursi bupati, Iya. hal pertama yang dilakukan apa? Ketika duduk apa setelah Ketika terpilih? setelah terpilih, ketika nanti sudah dilantik. Iya. Sudah dilantik ya, yang pertama ya pasti rapat lah, rapat koordinasi pasti itu. Ketika kami baru saja dilantik, pasti akan mengumpulkan seluruh aparatur yang ada. Kami akan rapat lengkap, rapat koordinasi, ngundang para instansi vertikal juga, Forkompinda. Tentunya kita akan menyerap apa yang PR-PR yang harus kita selesaikan. Iya. Baik kepala OPD-nya, Pak Dandim, Pak Kapolres, pengadilan, kejaksaan, kan semua harus kita libatkan. Sinergi satu dengan yang lain. Oke. Kita tarik ke belakang lagi. Pak Lutfi pernah jadi wakil bupati, Ya, DPR RI, ketua DPR RI dua periode. Ya. Sekarang ikut lagi terjun calon bupati. Apa yang mau dicari, Pak Lutfi? Dengan segala... Iya, saya kan ingin mau melengkapi pengabdian saya. Saya pernah jadi ketua DPR Kabupaten, ya. Oke. Pernah merasakan ketua DPR Kabupaten, kemudian pernah menjadi wakil bupati, alhamdulillah, dipercaya oleh masyarakat, mendampingi Pak Sukiman, kemudian 2 periode di Senayan dengan segala suka dukanya, dan saya berusaha ikhtiar kembali untuk menyempurnakan pengabdian. Ingin kebijakan-kebijakan yang saya keluarkan nantinya ke depan apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala adalah kebijakan yang bermuara kepada kemaslahatan. Ya, kami ingin bahwa politik ini kan sebagai media untuk dakwah, untuk menebarkan kebaikan dengan kebijakan yang kami keluarkan. Dari sanalah kita akan banyak membantu umat, banyak membantu masyarakat. Bagaimana kita ingin di dalam memimpin ke depan itu adalah yang bisa dikenang oleh masyarakat kita. Ada hal-hal monumental yang bisa diingat sehingga itu menjadi kenangan yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Nah, itu menjadi tekad saya sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk pilkada yang sekarang. Tapi niat dan ancang-ancang untuk terjun menjadi calon bupati itu sudah lama atau baru-baru? Karena kemarin juga Pak Lutfi ikut DPR RI tapi tidak lolos akhirnya. Itu sudah lama atau memang karena yang sebelumnya gagal akhirnya ya udah maju sekarang gitu? Kalau konteks pileg kemarin saya sudah dari awal mengestimasikan agak berat ya. Karena banyak kantong-kantong suara yang selama ini kami bina itu pasti beralih. Iya, karena sesuatu dan lain hal. Jadi memang sudah saya estimasikan. Sudah ada perhitungan. Iya, perhitungan kalkulasinya sudah jelas. Ya, tapi yang namanya
politisi kan tidak boleh nyerah sebelum bertanding. Betul. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin ya, tapi tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini mungkin salah satu jalan saya untuk mengabdi kembali. Sebuah politisi itu punya jiwa ketika sudah turun pantang mundur. Insya Allah, ya. Insya Allah pantang mundur. Insya Allah pantang mundur. Iya, pasti pantang mundur Pasti lah. pantang mundur. Iya, yang namanya hidup ini kan kita dituntut untuk kerja keras, berjuang. Kita tidak boleh cepat patah semangat. Kita sebagai orang tua ini kan sebagai potret yang akan dicontoh oleh anak-anak kita, generasi-generasi muda ke depannya. Jadi apapun itu, seberat apapun, selama bisa kita hadapi ya harus kita hadapi. Oke, Pak Lutfi, ini pertanyaan terakhir yang mau disampaikan kepada masyarakat Lombok Timur sebagai calon bupati. Ya. Ke depan itu apa? Kepada Tribuners dan masyarakat Lombok Timur, saya ingin menyampaikan bahwa pasangan Lutfi Wahid ke depan apabila ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terpilih, kami akan mengalokasikan 1 miliar per desa selama 5 tahun kepemimpinan kami apabila kami diberikan amanah. Artinya bukan 1 miliar tiap tahunnya untuk satu desa, bukan. Jadi minimal 1 miliar selama 5 tahun untuk satu desanya. Itu dalam bentuk program atau? Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten pada pemerintah desa. Dari mana sumbernya ya jelas kami akan tingkatkan PAD tadi. PAD dari? Ya, PAD sudah jelas kami ingin misalnya untuk regulasi yang berubah ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tadi, perimbangan keuangan pusat dan daerah, di mana kita komposisinya sekarang dapat 70%, provinsi dapat 30% untuk PKB dan BBN-nya. Kemudian kita ingin juga nanti ke depan ya dana bagi hasil dari PT Aman ya bisa lebih banyak masuk nanti. Karena dari kewajiban yang 437 miliar untuk provinsi, dengan komposisinya provinsi dapat 1,5%. Kemudian Sumbawa Barat daerah penghasil 2,5%, kan yang 2%-nya itu dibagi untuk 9 kabupaten kota. Nah, Lombok Timur terakhir dapat 16 itu kan dari dana bagi hasil. Di samping royalti, lain royalti sama dana bagi hasil. Nah, itu juga salah satu yang akan masuk. Begitu juga kita ingin meningkatkan dari BPHTB. Kemudian kita ingin juga meningkatkan dari pasar ya. Potensi PAD dari pasar ini cukup besar. Begitu juga kita ingin dari DBHCHT untuk Lombok Timur. Kita ingin Lombok Timur ini bukan daerah penghasil tembakau ke depannya, tapi daerah penghasil rokok, sehingga cukainya itu akan lebih besar. Produksinya? Iya, ada produksi rokok di Lombok Timur yang legal. Kami akan bina pengusaha lokal, karena sudah ada fasilitas KIHT di sana. Ya kenapa tidak, kita akan coba gitu loh. Potensinya bagus. Kalau Lombok Timur sebagai daerah penghasil rokok, maka dia akan dapat cukai besar. Itu juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Jadi tidak ada yang terlalu sulit kalau kita tambah misalnya desa mendapatkan 200 juta selain DD maupun ADD-nya, kenapa tidak? Karena kami tahu caranya ya, sehingga kami bisa mengungkapkan seperti itu. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, tapi yang pasti masyarakat Lombok Timur harus menjaga keamanan dan ketertiban. Semua pasangan calon ini adalah pasangan calon yang hebat-hebat, semua bersaudara. Jadi yang paling utama harus dijaga adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Mungkin itu. Jangan saling sikut. Jangan saling sikut. Ini hanya sementara ya. Hanya 2,5 bulan lagi. Sampai 27 November. Iya, 27 November. Setelah itu kita membaur kembali. Saling rangkul kembali, saling rangkul, ngopi bareng lagi. Iya. Rival-rival juga ngopi bareng lagi. Pastinya ngopi bareng lagi. Diskusi selanjutnya gitu. Iya. Oke, Pak Lutfi, terima kasih banyak, ini sudah berakhir obrolan kita. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Pak Lutfi. Boleh, Mbak. Terima kasih banyak.
Oke, Tribuners semua, ini obrolan kita seru sekali bersama calon Bupati Lombok Timur, Bapak Syamsul Lutfi. Kita berbincang-bincang visinya, visi Lutfi Wahid untuk Lombok Timur itu apa, kedepannya akan seperti apa, Lombok Timur mau dibawa kemana, kita sudah dengar. Teman-teman bisa tonton podcast ini fullnya di YouTube tribunlombok.com. Oke, saya Lailatul Niam dan di sini ada Pak Lutfi, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Lutfi, terima kasih banyak. Ya.